Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Saya Niketut Anggi Sugiyarti dengan NIM 1514223136, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Ini adalah tugas video ketiga saya dalam mata kuliah Manajemen Kelas. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan materi mengenai pendekatan dalam manajemen kelas dengan pendekatan otoriter dan pendekatan intimidasi. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam manajemen kelas yang di dalamnya membahas tentang pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan sosio-emosional. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif merupakan pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan permisif yaitu kelebihannya, siswa diberi kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Kelemahannya, kurang menguntungkan dan tanpa kontrol yang memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul seperti mengalihkan, membiarkan, dan memberi kebebasan terhadap peserta didik. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan yang mendasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebahagian besar masalah manajemen kelas. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Kelebihan pendekatan instruksional yaitu mengajarkan untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas. Tujuan itu adalah mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Kelemahan pendekatan instruksional yaitu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan, dalam pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Namun masing-masing peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau group process approach disebut juga pendekatan sosio-psikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses pembelajaran belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi, sosial, dan dinamika kelompok. Kelebihan dari pendekatan proses kelompok yaitu dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas, sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Kekurangan dari pendekatan proses kelompok yaitu apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antar mereka dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyuluhan klinik dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Hal-hal yang meliputi kondisi sosio-emosional adalah yang pertama, tipe kepemimpinan, yang kedua, sikap guru, yang ketiga, suara guru, dan yang terakhir, pembinaan hubungan baik. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah
Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Dalam hal ini, terdapat 4 pendekatan, yaitu pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, serta pendekatan sosio-emosional. Dengan adanya pendekatan pembelajaran, guru dapat lebih menguasai kelas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.